Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kelas teknik jalan raya semester genap pada hari ini. Mari sama-sama kita buka kuliah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adapun pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu tentang regulasi terkait jalan, di mana juga akan dibahas tentang definisi dan klasifikasi jalan, karakteristik dari masing-masing kelas jalan, serta karakteristik lalu lintas pada jalan tersebut. Nah, ini adalah contoh gambaran jalan raya yang biasa kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Nah, definisi jalan menurut peraturan, khususnya yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Didefinisikan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Nah, itulah definisi jalan menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nah, sedangkan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Secara lebih detail, bangunan pelengkap jalan didefinisikan sebagai bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, baik flyover atau yang dinamakan dengan elevated roads, lintas bawah, underpass, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis. Nah, itulah definisi tentang bangunan pelengkap jalan, dan yang terakhir adalah perlengkapan jalan, yaitu sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman atau guardrail, dan penghalang lalu lintas atau traffic barrier. Nah, perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan diantaranya adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan pengguna jalan dan pengaman aset jalan, serta informasi pengguna jalan. Nah, peraturan tentang jalan khususnya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya terdapat peraturan pemerintah tentang jalan, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, yang kemudian direvisi pada tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44, yaitu tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 adalah peraturan yang memuat tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005
Dan yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 30 tahun 2017, yaitu tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Nah, jadi khusus untuk peraturan pemerintah terkait jalan tol ini sudah mengalami 3 kali perubahan. Nah, mengingat bahwa peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 ini tidak secara keseluruhan dirubah pada peraturan pemerintah yang berikutnya, maka peraturan ini masih berlaku. Baik yang asli, yaitu peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005, maupun perubahan-perubahannya yang pasal-pasalnya tidak dirubah pada peraturan tersebut. Sedangkan peraturan tentang lalu lintas jalan, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang mengacu kepada peraturan ini, yaitu pertama adalah peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2011 tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2011 tentang kendaraan. Yang keempat, yaitu peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kelima, peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang keenam, peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Dan yang ketujuh adalah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedelapan, peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2012 tentang sumber daya manusia di bidang transportasi, serta peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi. Nah, inilah peraturan pemerintah yang terkait dengan lalu lintas jalan yang menjadi penjabaran dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya di bawah peraturan pemerintah sebetulnya ada peraturan lain, yaitu yang berupa peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, baik berupa keputusan Presiden maupun instruksi Presiden, tapi yang terkait dengan jalan itu belum ada, maka peraturan yang lebih rendah di bawahnya yaitu peraturan menteri. Yang pertama adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang terkait jalan. Yang pertama yaitu peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11 tahun 2010 tentang tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20 tahun 2010 tentang pedoman dan pemanfaatan bagian-bagian jalan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan jalan khusus. Yang keempat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13 tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan pendidikan jalan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 18 tahun 2011 tentang pedoman teknis sistem pengelolaan database jalan. Yang keenam, nah ini juga sangat penting yang terkait dengan persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PU nomor 19 tahun 2011. Kemudian Peraturan Menteri PU nomor 1 tahun 2012 yaitu tentang pedoman peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Peraturan Menteri PU nomor 2 tahun 2012 tentang pedoman rencana umum jaringan jalan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 3 tahun 2012 tentang pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan. Nah, jadi yang nomor 8 dan nomor 9 ini sangat terkait, yaitu tentang perencanaan umum jaringan jalan di Indonesia dan penetapan terhadap jaringan jalan tersebut baik fungsi maupun status jalannya.
Peraturan lainnya yaitu tentang tata cara pengawasan jalan tertuang dalam Peraturan Menteri PU Nomor 4 Tahun 2012, pedoman penanaman pohon pada sistem jaringan jalan yaitu Nomor 5 Tahun 2012, dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan, pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan. Nah, itu tadi kita bahas tentang peraturan yang terkait dengan jalan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan jaringan jalan di Indonesia yang mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 2 Tahun 2012. Secara umum, jaringan jalan di Indonesia harus tertuang dalam Rencana Umum Jaringan Jalan atau yang dikenal dengan istilah RUJJ. Nah, RUJJ kemudian dijabarkan dalam Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan atau diistilahkan dengan RUJPJJ. Nah, adapun dokumen yang harus disiapkan dalam Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP, Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW, dan Sistem Transportasi Nasional atau Sistranas. Di samping itu juga diperlukan penyiapan rencana awal RUJPJJ, konsultasi publik dengan pemangku kepentingan, musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang, penyusunan rancangan akhir RUJPJJ, dan penetapan RUJPJJ. Nah, sebelum penetapan rencana umum, maka ini harus dilakukan prosesnya terlebih dahulu. Kemudian Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan atau RUJPJJ ini dijabarkan di dalam Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional, dalam Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi, dan Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Kabupaten. Nah, untuk menyusun Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional atau RUJPJJN ini, maka harus ada dokumen RPJP Nasional, RTRW Nasional, RUJTJ Nasional, RUJTJ Sistranas, dan pedoman Menteri PU. Sedangkan untuk Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi harus termuat di dalamnya juga mempertimbangkan RPJP Provinsi, RPJP Provinsi, RTRW Provinsi, kemudian RUJTJ Provinsi atau Tatrawil, RUJTJ atau Sistranas, dan pedoman Menteri PU. Dan yang terakhir, Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Kabupaten atau RUJPJJK, ya, ini kabupaten kota, di mana dokumen RPJP kabupaten maupun kota, RTRW kabupaten dan kota, RUJTJ kabupaten, kota yang berupa tatanan transportasi lokal, baik kota maupun kabupaten, kemudian RUJTJ Sistranas, dan pedoman Menteri PU. Nah, ini merupakan dokumen yang diharapkan menjadi landasan dalam menyusun rencana umum jangka panjang jaringan jalan, baik tadi ya nasional, provinsi maupun kabupaten. Nah, selanjutnya lebih detail dijabarkan lagi RUJPJJ di dalam RUJMJJ atau Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan, di mana dalam penyusunannya dibutuhkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, Rencana Tata Ruang Wilayah, Sistem Transportasi Nasional atau Sistranas, dan tentunya Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan atau RUJPJJ yang sebelumnya kita atau sudah saya jelaskan. Nah, sebelum penetapan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan atau RUJMJJ ini, maka diperlukan proses penyiapan rencana awal RUJMJJ, kemudian konsultasi publik dengan pemangku kepentingan yang terkait, dan dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah, lanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir
RUU JMJJ, dan terakhir adalah penetapan rencana umum jangka menengah jaringan jalan. Nah, di dalam rencana umum jangka menengah jaringan jalan ini nanti masing-masing baik nasional maupun provinsi serta kabupaten dan kota ini akan dijabarkan lagi dengan lebih detail. Nah, dimulai dengan rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional untuk jalan nasional di mana secara kewenangannya menjadi kewenangan pemerintah pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, maka di dalam rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional ini harus mempertimbangkan RPJP nasional, RUJPJJ nasional, RPJP nasional, RT/RW nasional, RUJTJ nasional atau Tatranas Tatanan Transportasi Nasional, dan RUJTJ atau Sistranas Sistem Transportasi Nasional. Dan tidak lupa juga pedoman Menteri Pekerjaan Umum. Kemudian pada rencana pembangunan jangka menengah untuk jaringan jalan provinsi, maka rencana pembangunan jangka menengah provinsi, rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi, rencana pembangunan jangka panjang provinsi, rencana tata ruang dan wilayah provinsi, rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi atau tatanan transportasi wilayah, serta rencana umum jaringan transportasi jalan, yaitu atau yang diwujudkan dalam sistem transportasi nasional, serta pedoman menteri ini harus menjadi dokumen yang menjadi landasan dalam penyusunan RUJMJJ provinsi. Dan yang terakhir, untuk penyusunan RUJMJJ kabupaten maupun kota, maka dokumen yang diperlukan yaitu rencana pembangunan jangka menengah kabupaten kota, rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten kota, rencana pembangunan jangka panjang kabupaten kota, rencana tata ruang wilayah kabupaten kota, rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten kota atau tatanan transportasi lokal, dan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional atau sistem transportasi nasional serta pedoman Menteri Pekerjaan Umum. Nah, itulah alur dan mekanisme dalam penyusunan perencanaan jaringan jalan di Indonesia, baik untuk jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten dan kota. Nah, selanjutnya kita membahas tentang klasifikasi jalan di Indonesia. Menurut sistemnya, jaringan jalan dibedakan menjadi sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Adapun menurut fungsinya, ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Nah, jika dihubungkan fungsi dan sistem, maka akan menjadi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, jalan lingkungan primer, atau sebaliknya menjadi jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, maupun lingkungan sekunder. Jadi sistem ini menjadi penentu jaringan jalan pada tingkat yang paling umum. Ya, jadi kita akan menyatakan bahwa fungsi jalan itu arteri primer jika jaringan jalannya adalah sistem jaringan jalan primer, dan arteri sekunder jika berada pada sistem jaringan jalan sekunder. Sedangkan menurut status jalan dapat diklasifikasikan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional artinya jalan tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian jalan provinsi, kewenangan ada pada pemerintah provinsi, jalan kabupaten pada pemerintah kabupaten, dan jalan kota tanggung jawab pemerintah kota. Sedangkan jalan desa ini adalah tanggung jawab pemerintah desa. Nah, sedangkan menurut kelas jalannya dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penggunaan jalan atau berdasarkan lalu lintas yang akan menggunakan jalan tersebut, dibedakan menjadi jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan jalan khusus. Kemudian berdasarkan spesifikasi
prasarana jalan, maka jalan dikelompokkan menjadi jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Nah, secara umum, maka antara sistem jaringan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, maupun dalam hierarki atau dalam sistem jaringan jalannya, primer dan sekunder, maka kita bisa membedakan sebagai berikut. Sistem jaringan jalan untuk jalan primer, nah, sistem jaringan jalan primer, di mana menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka fungsi jalannya adalah arteri primer dan kolektor primer 1. Sedangkan status jalannya adalah jalan nasional atau jalan strategis nasional. Kelas jalannya jalan bebas hambatan atau jalan raya minimal. Kemudian kelas jalan kelas 1, di mana muatan sumbu terberatnya adalah 10 ton dengan kecepatan rencana antara lebih dari 80 km per jam. Simpul transportasi yang dibutuhkan adalah terminal kelas A. Sementara hubungan antar pusat kegiatan, yaitu pusat kegiatan nasional ke pusat kegiatan nasional maupun pusat kegiatan nasional pada yang menghubungkan dengan pusat kegiatan wilayah. Pada provinsi, ya, jaringan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi yang berwujud sistem jaringan jalan primer. Secara fungsi jalan terdiri dari kolektor primer 2 dan kolektor primer 3, dan status jalannya adalah jalan provinsi atau jalan strategis provinsi, di mana kelas jalan menurut prasarananya adalah jalan raya dan jalan sedang. Sedangkan menurut muatan sumbu atau lalu lintasnya, yaitu kelas 2, 8 ton dengan kecepatan rencana 60-80 km per jam. Terminal B menjadi simpul transportasi yang juga nanti jalan ini diharapkan menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah dan menghubungkan pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Yang ketiga adalah kabupaten. Ya, pada wilayah kabupaten, sistem jaringan jalan primer, fungsi jalannya yaitu kolektor primer 4, lokal primer maupun lingkungan primer. Status jalan yaitu jalan kabupaten atau jalan strategis kabupaten. Kelas jalannya jalan sedang ataupun jalan kecil. Nah, sedangkan menurut lalu lintasnya, maka kelas jalan 3 dengan muatan sumbu terberat 8 ton, kecepatan kurang dari 60 km per jam, dan terminal sebagai simpul transportasinya adalah tipe C. Hubungan antar pusat kegiatan, yaitu antar pusat kegiatan lokal, kemudian yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, dan pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan. Nah, yang terakhir adalah jalan yang berada di wilayah perkotaan atau jalan wilayah yang masuk dalam administrasi kota, semuanya termasuk dalam sistem jaringan jalan sekunder. Nah, fungsi jalannya bisa arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, maupun lingkungan sekunder. Status jalan adalah jalan kota. Kelas jalannya bisa berwujud jalan sedang, bisa berwujud jalan kecil. Sedangkan untuk kelas jalan menurut lalu lintasnya itu jalan kelas 3 dengan muatan sumbu terberat 8 ton dan kecepatan rencana kurang dari 60 km per jam, simpul transportasi terminal C, dan menghubungkan antar pusat kegiatan sama seperti jalan kabupaten. Nah, menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka secara spesifik tercantum di dalam pasal 19 fungsi jalan arteri dan kolektor, maka dimensi kendaraan bermotornya lebar kurang dari 2.500 mm, panjang kurang dari 18.000 mm atau 18 meter, dan tinggi kurang dari 4.200 meter. Muatan sumbu terberatnya adalah 10 ton. Jalan kelas 2
Yang tadi adalah jalan kelas 1, yang jalan kelas 2 bisa berwujud jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Lebar kendaraan kurang dari 2.500, panjang kurang dari 12.000, dan tinggi kurang dari 4.200 dengan muatan sumbu terberat maksimum 8 ton. Nah, jalan kelas 3 yaitu bisa berwujud arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, ya. Jalan arteri, kolektor, lokal maupun lingkungan, di mana lebar kendaraan kurang dari 2.100 mm, panjang kurang dari 9.000 mm, dan tinggi kurang dari 3.500 mm, di mana muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton. Nah, untuk jalan khusus kecepatan ditentukan 60 km per jam, dan jalannya bisa berwujud arteri, kolektor, lokal maupun lingkungan, tergantung dengan kebutuhan, dengan lebar kendaraan yang dengan dimensi kendaraan yang kurang lebih sama dengan jalan kelas 1, ya, dan muatan sumbunya juga sama dengan jalan kelas 1, yaitu 10 ton. Nah, ini adalah contoh profil bintang jalan sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, di mana ruang jalan terbagi menjadi badan jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang milik jalan. Nah, masing-masing bagian jalan ini nanti ada ketentuan untuk dimensinya. Nah, untuk ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan, maka untuk yang pertama, paling tinggi kelasnya itu jalan bebas hambatan, ruang manfaat jalan antara 28,5 sampai 42,5 meter, ruang milik jalan lebih dari 30 meter, dan ruang pengawasan jalan 15 meter. Untuk jalan raya, ruang manfaat jalan 24 sampai 38 meter, ruang milik jalan lebih dari 25 meter, dan ruang pengawasan jalannya 15 meter. Yang ketiga, jalan sedang, di mana ruang manfaat jalannya 13 meter, ruang milik jalannya 15 meter, dan ruang pengawasan jalannya 15 meter. Nah, itulah ketentuan untuk ruang jalan sesuai dengan klasifikasi jalan menurut penyediaan prasarananya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, sebagaimana diilustrasikan pada gambar ini. Nah, yang perlu dipahami juga, badan jalan itu terdiri dari lajur lalu lintas, kemudian bahu jalan, dan median jalan. Nah, ukuran atau dimensi yang lebih tepat terkait bagian-bagian jalan ini dapat dibaca kembali pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011. Nah, ini adalah contoh profil bintang jalan raya menurut Peraturan Menteri PU Nomor 19 Tahun 2011, yaitu khususnya dibedakan pertama adalah lajur lalu lintas. Ya, ada lajur lalu lintas di mana ditentukan untuk jalan raya ini jika kecepatannya kurang dari 80 km per jam maka lebarnya 3,5 meter, ya, untuk masing-masing lajur lalu lintas. Kemudian bahu jalan, bahu bagian luarnya 1 meter, bahu bagian dalam setengah meter, dan median 1 dan mediannya setengah meter. Nah, khusus jalan raya ini ada ketentuan yaitu 4 lajur, 2 jalur terbagi, karena itu median wajib ada pada klasifikasi jalan jenis jalan raya. Nah, selanjutnya untuk mempelajari materi tentang peraturan jalan di Indonesia, maka diharapkan mahasiswa membaca pada buku teknik jalan raya pada halaman 13-48 dan pelajari juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum untuk Perencanaan Jalan, yaitu nomor 2 tahun 2012 dan nomor 3 tahun 2012. Dan diharapkan ini nanti dikumpulkan pada My Class yang sudah disiapkan. Ya, demikian kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tutup dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.